Haryanto nggak ada double decker. Penting banget pertanyaan lu ya. Kayaknya harus nonton vlog kita yang tadi. Iya bener, bener. Mas beli Volvo mas, gamparin bolak balik lu. Salam dari Indramayu mas, siap. Waalaikumsalam. Jual foto bis mas. HR yang paling mas Rian suka apa? Semua gue suka. Yang dirawat dengan baik, dikasih variasi, suka. Kalau teman ternyata benalu, harusnya kita gimana mas? Kalau orang ngeliat benalu, diapain ya? Ya dihindarin, dibuang, disingkirkan. Insya Allah mas, doain ya mas. Amin amin. Gambarin bolak-balik ya. Iya lu mau gambarin bolak-balik. Lepok gitu ya kan. Buat video bakar bis mas. Dikasih titipan amanah sama Allah buat ngidupin orang banyak, buat ngebantu umat, kok malah dibakar. Kamu sama aja menghina pemberian Allah. Mas mau kirim motor ke Solo sama orang berapa? Orangnya bayarnya di gua boy, motornya bayarnya di krunya. Mas lagi dagang nasi goreng, doain jual nasi goreng di mana? Berani ambil resiko tapi gak ada modal, gimana Mas Rian? Waduh, terus resiko apa yang diambil? Nekat. Mas Rian, salam dari driver MNC Media. Oh, waalaikumsalam. Salam untuk rekan-rekan di sana. Gue seneng lu sama drivernya stasiun TV. Enak gitu, tiap hari kayaknya bawa artis mulu ya. Tukeran lah kapan-kapan sama gue mas kerjaannya. Sehari aja. Aku tak menata putri sampean mas. Lu nata putri gue colok mata lu. Gak gentle ih. Main buset gak mas? Enggak. Mas pose tips biar sukses gimana mas? Fokus aja mas. Fokus sama tujuan kamu, tujuan hidup kamu. Tapi sukses tuh, kalian senangnya menganggap sukses itu dari segi usaha, banyaknya duit, banyaknya saldo di ATM. Mungkin itu yang bikin kalian sukses ya. Kalau gue mah enggak sih. Di saat gue keluar rumah, gue senyum sama orang senyum balik. Di saat gue jalan di tengah-tengah orang, terada yang nyapa, Mas Rian, gue udah ngerasa sukses banget hidup gue. Berarti selama ini gue menanamkan kebaikan di hidup mereka gitu, sehingga mereka menilai gue baik. Gue jadi punya arti di mata orang lain. Itu buat gue sukses. Haryanto nggak ada double decker. Penting banget pertanyaan lu ya. Kayaknya harus nonton vlog kita yang tadi. Iya bener, bener. Mas beli Volvo mas, gamparin bolak balik lu. Salam dari Indramayu mas, siap. Waalaikumsalam. Jual foto bis mas. HR yang paling mas Rian suka apa? Semua gue suka. Yang dirawat dengan baik, dikasih variasi, suka. Kalau teman ternyata benalu, harusnya kita gimana mas? Kalau orang ngeliat benalu, diapain ya? Ya dihindarin, dibuang, disingkirkan. Insya Allah mas, doain ya mas. Amin amin. Gambarin bolak-balik ya. Iya lu mau gambarin bolak-balik. Lepok gitu ya kan. Buat video bakar bis mas. Dikasih titipan amanah sama Allah buat ngidupin orang banyak, buat ngebantu umat, kok malah dibakar. Kamu sama aja menghina pemberian Allah. Kenapa gak pernah main ke tempat PO Santika mas? Kata siapa? Sembarangan kamu. Emang kalau gue main harus ngeplok ya? Mas cerita tentang Pak Haji pas mesin bisa trouble dan sahabat. Kok lo tahu cerita itu sih? Emang gue pernah cerita itu? Emang gue pernah cerita? Kayaknya gue gak pernah ada cerita itu di live. Bukan mesinnya trouble. Putar balikan terakhir waktu harus mudik tahun berapa ya? 2000 berapa lah. Terminal masih terminal Kudus lama. Kalau gak salah 2006, 2007, 2008 sekitar segitu lah. Bapak tuh gue nungguin putar balikan terakhir. Terus bapak kan biasa sih ngontrol anaknya kan, udah kerja semalaman, kerja berhari-hari gak pulang, gak tidur. Bapak datang jenguk, terus nanya, "Ice piro nang? Tinggal satu, Mbak." Lah masih ada bis cadangan apa enggak? Udah enggak ada. Terus pas begitu masuk bisa ke jalur, mesinnya suara klok. Dulu Pak almarhum Davidson, wah orangnya udah meninggal sih. Kalau enggak gue kontenin tuh. Orangnya udah meninggal, Pak Davidson. Terus sama bapak, kenapa nang? Wah ini mesinnya kok klok Pak. Lah kalau bis liane kan.
udah habis bis masih baru keluar dari Jakarta, belum ada tol, itu terakhir lah, baru lepas dari Jakarta yang satu terakhir itu. Terus akhirnya sama bapak tuh disabet pakai sorban. Terus ini hak demi Allah ya, gue nggak bohong. Terus wes angger kok mangkat. Akhirnya penumpang gue kumpulin, naik. Wes Pak Davison, wes iki angger gowo sak tutuk-tutukmu. Ntar ketemu sama bis. Maksud gue, wes lu pecah-pecah lah di luar, di mana sejauh mana terserah gue. Tapi jelas udah koklok gue. Ibaratnya jalan 1 meter aja, jalan 1 kilo aja mungkin udah harusnya udah nggak bisa jalan itu bis. Terus akhirnya dinekatin udah jalan. Maksud gue waktu itu pikiran jahat gue ya. Wes lu jalan, lu mau mogok di Karanganyar kayak di Demak kayak, intinya penumpang jangan di Kudus aja gue. Jadi ada alasan sama penumpang buat nunggu bis yang dari Jakarta tuh, penumpang tinggal ngedem tapi nggak di terminal kita gitu, maksudnya nggak di kota gitu. Jadi pikiran jahat gue pada saat itu gitu, saking nekatnya boy, udah nggak ada bis lagi. Akhirnya bisa sampai rumah makan Bukit Indah loh. Dulu di Bukit Indah, sampai rumah makan Bukit Indah pecah mesinnya boy, pecah, bener-bener pecah mesinnya. Terus penumpangnya makan, terus nungguin beberapa jam bis yang dari Jakarta yang gue bilangin tadi datang. Akhirnya pindah bis berangkat. Udah cerita itu mas. Iya. Sama gak cerita sama gue sebutin tadi? Sama ya? Mas tolong beli odong-odong yang dijual Kang Enyon gak? Bukan Enyon yang jualan, itu temennya usaha bikin odong-odong. HR24 mau dijual kagak mas? Lu punya duit? Mau lah. Ambil boy. Cerita tentang Kang Enyon dong, bos. Gua tadi habis bikin kodok Zuma sama Enyon, boy. Dan kalian wajib nonton karena di situ kita nggak hanya membahas tentang Enyon, tapi banyak yang kita bahas, sudut pandang kita sebagai pengusaha, bapak dan lain-lain, bisnis dan lain-lain. 50 menit mas sampai mas. Menurut Mas Rian, gedean dan rapian garasi Gunung Harta atau Rosalia? Stres lu ya nanya gitu sama gue ya? Lu ngebanding-bandingin 2 PO tapi nanya sama gue. Itu kalau gue jawab salah satu sakit hati gimana terus? Boleh mas. Tolonglah kalau ngasih pertanyaan yang kira-kira aman gue jawab. Kayaknya kemarin Mas buat sidak ke terminal Kudus naik odong-odong dari garasi. Gue pengennya naik mobil golep gue boy, yang itu tuh, yang 3 baris tuh, mobil golep aki. Cuma takut aja akinya mati di jalan. Nggak lucu banget tuh mobil tuh. ngedorong mobil golep. Jadi konten di Twitter. Bro mau nikah lagi kapan? Stres lu kayaknya nggak seneng banget ngeliat rumah tangga gue bahagia. Pertanyaan kayak gini nih yang bikin kadang bini gue jadi nggak percaya sama gue. Gue mau iyain, emang pengen, nggak gue iyain. Pengen gue iyain, takut orang tersinggung. Nggak gue iyain, pengen beneran, bingung. Mas gimana pendapatnya mengenai virus Omicron? Gue udah kagak ngurusin popcorn, udah gak ngurusin covid boy. Enggak, udah 2 tahun lu kenal gue lah. You know me so well. Kayak apa gue dari 2 tahun yang lalu. Yes gitu. Dan mungkin sebagian orang menganggap gue bukan contoh yang baik, public figure atau influencer yang buruk dalam hal itu. Ya silahkan. Karena kan itu prinsip, ya kan. Dan gue nggak mau bahas lebih lanjut soal itu daripada ntar IG gue di ban lagi, ya kan. Ntar lu susah nonton live gue. Mas follow IG saya mas. Oh enggak, lu cowok. Ntar lu kalau khusus buat cowok-cowok, kalau pengen IG-nya gue follow, pas ketemu sama gue langsung, mas tolong dong IG ku di follow back. Langsung tapi ketemu, jadi gue jelas, bentuk lu jelas, gue tahu. Habis itu di blog. Ntar abis itu baru ntar sampai rumah gue unfollow. Enggak. Karena jaga-jaga buzzer boy, jaga-jaga spammer ya kan. Jadi tolong dimengerti lah. Tapi kalau wanita gue selalu berpositif thinking. Ya, gue selalu berpikiran baik. Jadi gue anggap mereka memang benar-benar ya, layak buat di follow back. Mas, PO lain makan dan isi bensin di dalam tol sehingga hemat waktu, sedangkan HR 2 kali jalan tol. Nggak apa-apa. Semua ada kelebihan, semua ada kekurangan. Ya. Jadi intinya karena kita memang punya aset sendiri, jadi nggak bisa dilepas. Ya itulah, orang tuh kurang lebih. Tinggal kalian nyaman naik yang mana. Naik yang langsung monggo, naik Haryanto yang keluar masuk tol juga nggak apa-apa. Silahkan. Yang terbaik untuk kalian aja. Mas putranya jenengan dia seneng bis. Baru ya tadi gue bahas pas nemenin bapak buka puasa tadi. Pas buka puasa bareng bapak tadi.
Baru gue bahas. Kok anak-anak nggak semua nih cucu-cucunya Pak Haji kok nggak ada yang suka sama bis ini. Mas lebih senang bus double glass atau single glass? Lu tanya gue pribadi, penilaian gue pribadi, double glass. Kalau gue pribadi ya. Tapi kalau secara bisnis single glass. Tapi kalau secara market double glass. Kenapa lebih pilih double glass, Mas? Ya zaman kan semakin berubah dong, semakin maju dong. Kalau emang itu inovasi berarti kan bentuknya nilainya positif. Sama kayak HP. Lu pilih HP poliponik apa MP3? Ya kan? Milih HP yang tulit-tulit apa milih HP yang nada deringnya semakin maju? Pasti lu akan berkembang. Milih HP yang semakin baru, model terbaru. Wajar. Itu pola pikir manusia wajar. Assalamualaikum Mas Rian, mau bertanya kenapa PO-PO baru kurang berhasil membangun infrastruktur perusahaannya, Mas. Makanya gue pernah bilang era-era perusahaan-perusahaan 2010 ke atas ini, Mas, itu udah perusahaan-perusahaan gue anggap wes susah lah, berat buat mereka, berat banget, karena mereka hadir dan berjuang di tengah-tengah nilai investasi yang udah luar biasa. Pak Haji Haryanto memulai semuanya 20 tahun silam, nilai asetnya berapa, Mas? Solar masih 600 atau 800 tuh gue lupa. Harga bis 400 juta udah dapat 15-16 baru sama karoseri Adi Putro. Sekarang nggak sebanding nilai inflasinya, pendapatannya pada saat itu. Dulu perusahaan bis terbatas itu aja. Sekarang makanya kalau kalian lihat perusahaan-perusahaan yang era-era 2010, 2012 ke sini timbul tenggelam, ya wajar karena memang gue sendiri andai kata gue PO Haryanto lahirnya baru-baru aja kemarin nggak yakin bakal bisa gini. Gak yakin bakal bisa bertahan karena memang dulu luar biasa banget. Dituntut harga semurah mungkin, persaingan semurah mungkin, nilai investasi gede-gedean. Udah pengusaha-pengusaha sekarang udah nggak mikir penyusutan aset, udah nggak mikir gilanya mereka berinvestasi. Cuman gara-gara pengen nyari market, bayangin. Karena orang yang mati-matian beli sasis aneh-aneh, beli tronton, beli apa, gua anggap mereka lagi nyari market. Berarti kan kalau mereka lagi nyari market, selama ini mereka belum ada market, atau marketnya masih belum jelas, masih abu-abu. Nah kalau kita udah punya market kan enak, tinggal ngejaga, ya kan? Jadi jangan dibandingin lah Haryanto sama PO yang kayak gitu, levelnya jauh banget. Ibaratnya Haryanto udah Giant apa ya Carrefour, udah apa gitu. Gimana pendapat Mas Rian tentang kalau lu bisa nangkep omongan gue yang tadi, ya, terus kalian yang waktu itu pernah sempat gue ajarin cara berhitung, kalian udah bisa tahu sendiri jawabannya akan sejauh mana. Ntar 7 tahun, 8 tahun armada kan nggak mungkin selamanya mau dipakai. 8 tahun paling udah permajaan, 10 tahun pasti udah harus permajaan. Kalau nggak ditinggal sama market. Ketika dihadapkan sama masalah kayak gitu, kalau pengusaha selama ini cuma gali lubang, tutup lubang, nombok, bayar angsuran cuma buat ngikutin gengsi bis jalan ke sana ke sini tapi gak ada duitnya, gimana nasib? Kan udah banyak contoh. Belajarlah dari perusahaan-perusahaan itu. Belajar dari sejarah. Lu kalau nge-live sama gue harusnya bersyukur baru, karena yang gue omongin real. Coba lu ketemu pengusaha-pengusaha yang seneng ngomong kosong, gede-gedein doang. Udah gak dapet ilmu, bego iya. Mas, bedanya beli tiket di agen SM, aplikasi Redbus apa Mas? Sama aja. Cuman bedanya kalau di aplikasi kalian bisa pesen tiket, nentuin nomor jok, nomor seat, tempat kursi kalian dari rumah, sambil masak, sambil tiduran. Makanya aplikasi harganya sedikit lebih mahal karena mereka gak boleh ngurangin haknya agen gue. Info Maze, udah gak dapet ilmu, bego iya. Makanya diributin tronton mulu ya kan. Mas mau nanya, kalau misalnya kita punya modal 1 unit kendaraan, lebih baik mendirikan sebuah PO sendiri? Mana bisa, minimal 5 boy. Minimal 5, gak bisa 1. Dilewatin Jawa sepedan Mas, bisnya belum ada Mas. Beli sasis aneh-aneh untuk cari market dan berhasil dapat market kan tinggal metik hasilnya. Meskipun dapat market gak perlu sasis aneh.
beli sasis aneh-aneh tapi untuk cari market dan berhasil. Ketika kalian nilai investasi kalian terlalu gila, terlalu nggak masuk akal, lu dapat market dapat apaan? Kalau lu usaha lu jalan, kalau nggak ada duitnya buat apa? Mau sebanyak apapun tabungan lu habis doang akhirnya, ya kan? Jadi jangan berpikir ntar kalau udah dapat market terus baru gue mulai segala macam. Nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Karena market udah terbentuk solid dengan kapasitas harga yang terjangkau gitu. Lu tahu Haryanto jualan 220 Kudus Jakarta. Buat kalian mungkin itu mahal, tapi buat kita itu murah banget. Coba lu lihat harga tiket yang jualan suite class, yang jualan jok SE, berapa harga tiketnya? Mas beli KPS berapa juta? Murah, nggak sebanding sama harga bis. Mahalan BBM bisnya. Mas mau beli X wisata HR bisa mas, khususnya di Kudus. Silakan langsung sama Kang Enyon. Kang Enyon sama Pak Haji langsung yang ngurusin jual beli bis. Mas sama ada Parung Pati diremajakan aja, insya Allah doain aja. Kamu pangapunten mas, niki nembe HR 180 kok wonten suara krit gitu, tapi lari ke itu namanya suara per mas. Ciri khas bis, suara krit per. Sama kayak di sawah, ciri khasnya suara kodok sama jangkrik. Terus dianggap kayak gitu aja, dinikmatin aja. Dengan banyaknya kompetitor baru yang bermunculan, kiat sukses tipsnya agar tetap bertahan dan ramai. Fokus aja sama perusahaan kamu sendiri. Aku dari dulu udah selalu bilang kayak gitu. Fokus. Fokus sama pelayanan kamu, fokus sama operasional kamu, fokus sama perusahaan kamu sendiri. Gak usah mikirin perusahaan orang lain mau niru kamu. Terserah, biarkan saja. Tugas kita hanya berikhtiar, berusaha. Kan hasil udah diatur sama Allah. Masalah paket yang diobrolin kemarin Mas Rian, misalkan rusak, hilang tanggung jawab kru perusahaan mas. Paket kalau ditaruh di atas, dibawa sama penumpangnya, dijaga sendiri, itu bukan tanggung jawab perusahaan. Sama lu mau naik pesawat juga sama aja. Lu bawa naik pesawat nih, bawa barang bagasi sendiri ke dalam pesawat, kabin ada hilang, gak bakal bisa dikomplainin boy. Karena udah jadi tanggung jawab penumpang. Kecuali kalau yang kamu titipkan di bagasi. Paham? Kok nggak tanggung jawab mas? Ya lu pikir aja coba logika lu. Misalnya ada orang ngaku-ngaku gimana? Ayo, Mbak, tadi saya bawa barang, HP saya hilang, padahal dia nggak punya HP dari awal. Buktinya di mana? Cara buktinya gimana? Makanya nggak bisa. Semua perusahaan pasti sama. Semua perusahaan transportasi pasti sama dalam hal itu. Makanya kalau lu bawa barang berharga, antara lu titipin sama bagasi atau dititipin ke kru, itu lebih aman. Tas saya di bagasi hilang sampai sekarang, kata siapa nggak ada lanjutan, hubungin sama agennya, pasti ntar di follow up ke kantor. Maksimal itu 10 kali harga tiket maksimal penggantian, 10 kali harga tiket. Pulau numpak HR sebulan 11 kali mas, sampai pernah tuker tiket. Makasih banyak mas. Pindah live TikTok enggak mas, pacarku hilang, cari lagi. Kapan Hari dan Yanto tayang mas? Nunggu mereka syuting dulu. Mas, cara izin ngevlog bis ke garasi Haryanto, ya masuk aja izin sama satpam, bilang tujuan kamu apa, mau ikut jamaah pak, mau ngevlog, mau apa, bilang. Udah ya, gua ngeruta dulu. Terima kasih yang udah nemenin vlogku malam ini. Kalian yang masih bekerja, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitas kalian diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat kalian dikabulkan, kalian dan keluarga kalian, orang-orang yang kalian sayangi diberikan perlindungan selalu oleh Allah, diberikan keselamatan, kesehatan selalu. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. I love you.